Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir puasa ada satu kewajiban lagi yang harus kita jalankan, yang pastinya sudah kita ketahui, sudah kita pahami, yaitu kewajiban sosial keagamaan yang namanya zakat fitrah. Katanya seorang mutakallim dari India, Amir Ali, semua agama itu mengajarkan berbagi secara sosial. Cuma hanya Islam yang punya ajaran spesifik mewajibkan umatnya berbagi. Kalau di agama yang lain, katanya Amir Ali ini, sangat dianjurkan memang untuk berbagi, bersedekah, berinfak. Tapi karena sifatnya anjuran, bisa ya, bisa tidak, umatnya boleh menjalankan, boleh tidak, meskipun termasuk keutamaan. Tapi hanya dalam Islam, rasa berbagi ini diwajibkan lewat ajaran yang namanya zakat. Kalau ngomong tentang berbagi, berzakat, kepedulian sosial, saya jadi ingat salah seorang tokoh besar pergerakan di Indonesia, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Katanya beliau yang mendirikan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang namanya Syarikat Islam. Kata beliau, pilar kehidupan sosial Islam yang harusnya nanti diterjemahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada dua. Yang pertama kedermawanan dan yang kedua persaudaraan. Beliau Haji Umar Said Cokro Aminoto ini, kedermawanan termasuk zakat itu salah satu pilarnya kehidupan sosial. Berarti tanpa ada itu, kehidupan sosial akan ambruk. Perlu kita ketahui. Jadi beliau Haji Umar Said Cokro Aminoto ini dengan SI-nya, Syarikat Islamnya, dia ingin mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Di antara dasar dari organisasi Syarikat Islam, dalam tulisan-tulisan yang ada tentang beliau, ya dasarnya SI itu ya Islam. Islam yang punya 4 makna dari akar katanya saja. Katanya beliau, Pak Cokro Aminoto. Jadi Islam itu dari akar katanya saja kan ada 4. Yang pertama aslama, yang kedua salima, yang kedua silem, dan yang keempat sulam. Aslama artinya pasrah, tunduk. Salima artinya selamat, keselamatan. Silem artinya kedamaian, dan sulam artinya tangga. Jadi hidup yang Islami itu pertama hidup yang pasrah dan tunduk terhadap apapun aturan dari Allah dalam agama. Itulah aslama yuslimu islaman. Tapi juga satu akar kata dengan salima, keselamatan, menyelamatkan. Jadi Islam mengedepankan prinsip keselamatan. Makanya umat Islam itu disebut mukmin, orang yang beriman, satu akar kata dengan amanah yang artinya keamanan. Jadi muslim sejati, muslim yang cinta pada keamanan, keselamatan. Nyari yang selamat, termasuk keselamatan tubuh, jiwa yang namanya kesehatan, termasuk keselamatan lingkungan, termasuk keselamatan sosial. Yang ketiga silem, silem maknanya kedamaian. Jadi Islam, kalau memang itu Islam yang benar sejati, pasti lebih cinta kedamaian. Dan yang terakhir sulam. Sulam ini tangga, berarti umat Islam ini umat yang selalu berkembang ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, selalu naik kelas, naik tangga. Jadi muslim yang sejati adalah muslim yang patuh dan tunduk pada Allah, mencintai keselamatan, keamanan, cinta kerukunan, kedamaian, dan selalu berubah lebih baik. Itu pilar keislaman yang dirumuskan oleh beliau Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kembali pada kedermawanan tadi, katanya Pak Cokro Aminoto, perilaku dermawan antara lain yang diimplementasikan dalam zakat itu wujudnya, visinya itu 3. Yang pertama apa? Mengapa kita disuruh dermawan? Yang pertama adalah untuk mendidik jiwa yang tidak egois, membangun rasa rela berkorban, rasa mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Itu yang pertama. Itu Islam mengajari kita untuk tidak senang sendirian,
manusia itu butuh yang lain. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, Islam mengajarkan untuk berbagi kesejahteraan. Jadi dalam kekayaan yang kita miliki, dalam harta yang kita miliki, apapun yang sekarang ada dalam diri kita, itu kan kita ya dikasih, hanya dititipi oleh Allah. Maka mbok kita sadar untuk berbagi. Jangan merasa tenang dan nyaman kita hidupnya terpenuhi semua selama di sekeliling kita masih ada saudara-saudara kita yang serba kekurangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dasar perilaku kedermawanan. Ini yang unik, yang jarang mungkin disampaikan orang, bahwa kewajiban kita untuk dermawan itu juga untuk mengajari mereka yang tidak punya, supaya tidak menganggap kemiskinan itu, ketidakmampuan mereka itu suatu kehinaan. Mereka tidak boleh merasa rendah dengan kemiskinannya, karena saudara-saudara mereka juga tidak merendahkan mereka. Buktinya apa? Mereka mau berbagi. Kemauan berbagi itu menunjukkan bahwa manusia satu dan manusia yang lain sejajar. Nah, ada analisis yang unik dari beliau, Bapak Umar Said Cokroaminoto, bahwa tujuannya berbagi ini bukan sama rata, tapi sama rasa. Kalau sama rata, ya nanti tidak cuma 2,5%, harusnya semua harta dibagi rata di semua orang. Nah, Islam tidak mengajarkan begitu. Yang diinginkan Islam apa? Sama rasa. Yang punya harta merasakan kebahagiaan karena menikmati hartanya, yang tidak punya harta merasakan kebahagiaan karena dipedulikan oleh yang punya harta dengan kedermawanan dan zakatnya mereka. Jadi yang satu sudah jelas dapat nikmat dari Allah, dititipi banyak harta, yang satu dihargai. Jadi sama-sama merasa bahagia. Banyak orang yang punya ambisi bahwa dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak akan lahir kesetaraan, sama rata dalam kepemilikan. Ini susah diwujudkan. Yang ada hanya kepedulian dan berbagi, cuma 2,5%. Targetnya apa? Katanya beliau, Umar Said Cokroaminoto, sama rasa. Apalagi sebentar lagi Idul Fitri. Idul Fitri itu semuanya harus merasa bahagia. Apakah yang kaya, apakah yang miskin. Karena disitulah puncak kesucian, puncak kebersihan manusia. Itu wasiat-wasiat dari beliau Cokroaminoto. Ada buku bagus tentang Pak Cokro ini, sifatnya biografi yang ditulis keturunan beliau, judulnya HOS Cokroaminoto, Hidup dan Perjuangan. Saya tertarik buku ini, ada 3 nasihat beliau pada anak-anaknya. Mungkin untuk pelajaran bagi kita. Yang pertama, yang sangat dipesankan oleh beliau Pak Cokro ini pada putra-putranya, lere no mangan sadurunge wareg. Nah, ini sebenarnya ajaran Nabi, cuma Pak Cokro pakai bahasa Jawa. Berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, ini hikmah puasa yang jelas. Puasa mengajari kita untuk tidak mengumbar keinginan. Kita makan itu keinginan utamanya kan kenyang. Tapi justru Nabi menyuruh dan dikuatkan oleh Pak Cokro, lereno mangan sadurunge wareg. Nah, ini berarti kita harus tahu batas kita sendiri. Sebenarnya tidak cuma untuk makan. Dalam hidup ini kan ada banyak hal yang kita harus tahu batasnya. Ketika itu melanggar batas, nanti ada masalah pasti yang muncul. Itu nasihat Pak Cokro pada putra-putranya. Yang kedua, beliau menasihati anaknya, gunakanlah 5 menit setiap malam untuk membulatkan pikiran. Kalau dalam bahasa agama, Pak Cokro ngajari kita untuk muhasabah, tafakur. Ya paling tidak 5 menit lah dalam sehari. Di malam hari khususnya, mungkin menjelang waktu subuh. Bahasanya beliau untuk membulatkan pikiran, untuk menegaskan apa yang kita inginkan, apa yang harus kita lakukan, atau apa yang jangan kita lakukan. Nah, jadi gunakan 5 menit setiap malam untuk membulatkan pikiran. Di akhir-akhir puasa kita banyak disarankan untuk iktikaf. 5 menit setiap malam ini bisa kita menggunakan momen iktikaf. Jadi sisihkan sedikit, mungkin setelah kita sholat malam, setelah kita zikir, setelah kita mengaji, untuk tafakur, muhasabah, membulatkan pikiran. Nah, itu nasihat yang kedua dari Pak Cokro. Dan yang terakhir, ini nasihat yang menurut saya agak unik dari Pak Cokro pada putra-putranya, yaitu bentuknya pertanyaan. Bagaimana caranya kita bisa bersih sebelum wudhu?
Ini menurut saya nilai filosofis dari pandangan yang ketiga ini luar biasa. Wudhu itu kan kita menyucikan fisik kita, menyucikan jasad kita sebelum melakukan ritual sholat. Nah, Pak Cokro menyarankan sebelum wudhu, semoga kita bisa sudah bersih juga. Jadi bersih sebelum wudhu itu ya berarti kita buang semua sifat-sifat jelek, kita buang semua kekotoran-kekotoran hati, kita runtuhkan semua kejahatan-kejahatan moral dari diri kita. Baru kita wudhu. Ini mungkin kalau pakai bahasa lebih singkat, kita bersihkan rohani kita, baru kita bersihkan jasmani kita saat wudhu. Karena saya dari Pak Cokro, intinya yang tadi ya, bahwa kedermawanan antara lain yang kita terjemahkan dalam bentuk zakat adalah sesuatu yang sangat penting secara sosial dan merupakan pilar kehidupan sosial keagamaan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.